Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai materi analisa balok persegi untuk tulangan tunggal di mata kuliah Desain Pelat dan Balok Beton. Nah, untuk ini ya kita asumsikan nanti ada sebuah penampang bentuknya persegi di mana penampang ini memiliki dimensi yaitu lebarnya B dengan ketinggian H. Nah, di mana di sini kita melihat ada notasi lain yaitu berupa D dan DS. Nah, D di sini adalah jarak tinggi efektif ya blok dari desak beton terhadap titik berat tulangan tarik ya di baja tulangan. Nah, ini AS ini adalah baja tulangan. Sedangkan DS adalah titik berat baja tulangan tarik terhadap serat beton tarik terluar ya. Ini adalah nilai DS. Nah, untuk prosedur analisis penampang ini dilakukan untuk mengetahui momen nominal yang bisa diberikan atau dikerahkan oleh suatu balok ya, yang berarti di sini kita memiliki data berupa dimensi, mutu bahan, jumlah, kemudian luas tulangan, ya posisi tulangan juga perlu kita ketahui. Nah, hal ini sering dilakukan untuk mengecek karena pelaksanaan atau penggunaan lapangan yang tidak sesuai atau mungkin saja ada penyimpangan di lapangan berdasarkan perencanaan yang harusnya dilakukan. Nah, di sini kita menganggap ada diagram regangan ya. Nah, ada regangan di mana karena ini adalah mengasumsikan balok tulangan sebelah untuk menahan momen positif sehingga daerah tarik ini berada di serat paling bawah ya, serat bawah. Nah, untuk epsilon S atau regangan baja tariknya posisinya bukan berada di serat terbawah ini melainkan dia sejajar dengan titik berat baja tulangan ya. Itu epsilon S ada di sini. Kemudian di bagian desak beton yang terluar ya, ini ada epsilon CU yang nilainya sebesar 0,003 ya. Ini daerah blok desak. Kenapa? Untuk momen positif itu tulangannya berada di sisi bawah ya, sedangkan di sisi atasnya adalah blok desak. Nah, kemudian di sini akan ada garis netral ya, garis netral yaitu perpotongan antara daerah desak dengan daerah tarik. Di sini ada nilai C ya, tinggi blok desak. Tinggi regangan desak. Nah, penampang beton ini dianggap atau didefinisikan telah mencapai kekuatan maksimumnya, disebut sebagai kekuatan nominal di sini jika regangan beton di tepi serat terdesak mencapai regangan sebesar 0,003 ya. Sedangkan untuk baja tulangan tarik regangannya ini dapat dikatakan sudah leleh atau belum ya, nanti tergantung dari hasil perhitungan ya. Apakah dia melampaui atau belum regangan lelehnya. Nah, untuk tadi ya setelah ada diagram tegangan, kita tidak lupa juga untuk menggambarkan diagram tegangan yang bekerja ya. Ya, di sini ada daerah desak sehingga di sini ada blok desak beton ya. Kemudian blok desak ini berbentuk blok desak Whitney dengan ketinggian A. A adalah beta 1 kali C dan beta 1 ini tergantung daripada mutu beton. Apabila mutu betonnya kurang dari 28 MPa, maka bisa menggunakan beta 1 sama dengan 0,85. Tapi jika lebih dari 28 MPa, maka harus menggunakan persamaan. Nah, A ini sama dengan beta 1 kali C. Sedangkan untuk lebarnya ya blok desak ini sebesar 0,85 F aksen C. Kemudian di bagian bawah karena ini daerah tarik baja sehingga di sini ada nilai Fs atau kekuatan tarik daripada baja yang kita gunakan. Nah, untuk ini ya untuk resultan tegangan yang terjadi ya karena daerah ini adalah daerah desak beton, daerah desak berarti ini daerah compression ya, daerah compression di sini tanda panahnya itu ke arah kiri, ini daerah CC ya, CC. Nah, CC ini merupakan fungsi daripada dimensi ya luasan penampang bentuk persegi ini di mana 0,85 F aksen C kali A kemudian dikalikan dengan lebar baloknya. Jadi kita bisa lihat di sini CC sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B. Ya, itu berdasarkan volume blok desaknya. Sedangkan nilai TS itu nanti asumsinya adalah AS dikalikan dengan FY, yaitu luas baja tulangan yang kita gunakan dikalikan dengan kuat lelehnya itu berapa. Nah, kalau dari segi 3 dimensi ini ya kita gambarkan bahwa ini adalah daerah compression ya, tanda panahnya sini dia sisi serat atas itu
terdesak ya. Kemudian yang sisi serat bawah ini tertarik. Ini untuk tulangan sebelah momen positif ya, atau momen yang bentuk lendutannya seperti positif, di mana seperti orang tersenyum juga, serat bawahnya mengalami tarik, serat atasnya mengalami desak. Nah, untuk nilai A sendiri, dengan mengasumsikan bahwa sigma horizontal sama dengan 0, berarti CC itu akan sama dengan TS, dan kita asumsikan dengan tulangan tariknya misalkan sudah leleh, dengan menganggap epsilon S lebih dari epsilon yield, maka A itu diasumsikan sama dengan AS dikalikan FY dibagi 0,85 F aksen C kali B. Ya, ini jika baja tulangan yang bagian bawah ini sudah leleh, dengan mengasumsikan sigma horizontal sama dengan 0, di mana CC sama dengan nilai TS. Nah, untuk nilai C sendiri nanti bisa kita cari ya, karena kita mau mencari regangan. Setelah ini kan kita sebenarnya harus mengecek ya, benar nggak sih asumsi kita yang menyatakan bahwa tulangan tarik kita tadi sudah leleh apa belum, karena kita di sini menggunakan FY ya. Nah, nanti kita cek, ini kita butuh nilai C. Nah, nilai C ini adalah fungsi daripada A per beta 1 yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung epsilon S-nya sudah leleh apa belum. Nah, dari sini nanti ya kita juga harus menghitung epsilon T. Epsilon T adalah regangan baja tarik terluar. Jadi kalau di sini misalkan ada 2 buah lapis tulangan, ini lapis pertama, yang di atas ini lapis kedua. Nah, yang namanya epsilon T itu dia berada di lapis terluar dekat dengan beton tariknya ya. Ini berarti yang paling bawah ini ya. Atau nanti kalau pada saat mendesain momen negatif, dia tulangannya berada di sisi paling atas ya. Nah, epsilon T itu bisa saja nilainya sama dengan epsilon S jika tulangannya hanya terdiri dari satu lapis saja. Nah, kalau tulangannya terdiri dari 2 lapis seperti ini, maka epsilon T tidak akan sama dengan epsilon S ya. Epsilon T posisinya di bawah ini, sedangkan epsilon S itu posisinya di sini ya, atau sejajar dengan poin D atau berada di antara titik berat tulangannya ini. Oke. Nah, epsilon T ini bisa kita cari dengan diagram regangan ini ya, perbandingan segitiga dari diagram regangan ini, dia fungsi daripada DT ya, DT. Berarti kan kita sebenarnya tahu ya DT ini berapa, karena kita nanti kan di sini karena analisis sudah tahu diameternya ukuran berapa, selimut betonnya berapa ya, kemudian sengkang yang digunakan berapa, nanti kita dapat tinggi DT. DT ini akan dikurangi C ya, dikurangi C dibagi C dikali dengan 0,003. Nah, C ini didapatkan dari persamaan sebelumnya tadi ya, C sama dengan A per beta 1. Dari tadi mengasumsikan sigma horizontal sama dengan 0, di mana TT CC sama dengan TS ya. Nah, nilai epsilon T ini digunakan untuk menentukan apa sih? Untuk menentukan nilai V ya. Apakah nilai V kita itu berada di penampang terkendali tarik atau di daerah transisi ya. Karena daerah lentur itu nggak boleh terkendali desak ya, karena nilai V-nya akan semakin kecil, berarti dia over reinforce ya. Nah, kita harus berada di posisi terkontrol tarik di sini. Nah, untuk nilai V-nya bisa sama dengan 0,9 itu jika nilai epsilon T-nya lebih dari 0,005. Jadi kita tarik sini ya, epsilon T 0,005, maka di sini nilai V-nya 0,9. Nah, batas paling bawah yang berdasarkan SNI 2847/2019 itu mengatakan bahwa nilai epsilon T-mu itu paling kecil adalah 0,004 ya. Jadi kalau kita hubungkan sini 0,004 terus kita tarik garisnya ya ke sini, itu sebenarnya V-nya kita bisa ambil sama dengan 0,8. Ya, seperti itu. Nah, atau bisa kita nanti menggunakan sistem interpolasi ya, karena ini adalah bentuknya garis linear, atau sebenarnya juga ada persamaan yang bisa kita lihat di SNI. Untuk di sini tadi kita mengasumsikan ya, asumsi tulangan tarik ASI-nya ini sudah leleh itu jika epsilon S ya, epsilon S itu dia posisinya titik berat tulangan ya, berada di titik berat tulangan. Jadi kalau tulangannya 2 lapis ya, berarti dia di antara 2 buah tulangan tadi, tengah-tengahnya itu berapa ya, itu epsilon S-nya. Nanti, nah epsilon S itu sama dengan FY dikalikan dengan modulus elastisitas baja ya. Nah, di mana jika kita ini perlu cek kebenarannya dengan mengasumsikan epsilon S itu juga menggunakan perbandingan segitiga ini ya, di mana epsilon S sama dengan D min C per C dikalikan dengan 0,003. Jadi hanya menggunakan perbandingan segitiga ini saja ya, perbandingan segitiga kecil ini dengan perbandingan segitiga yang besar bagian bawah.
Ya, jadi kita mau mencari sebenarnya ini tingginya berapa sih D min C ya. D min C per C dikali 0,3. Nah, apabila epsilon S ini lebih dari epsilon yield, ya di mana epsilon yield itu sama dengan FY dibagi dengan modulus elastisitas, maka asumsinya benar. Jika epsilon S ini kurang dari epsilon yield, maka asumsi salah. Maka hitungannya tadi perlu diulang dengan mengasumsikan baja tariknya harus belum leleh. Nah, untuk posisi gaya-gaya CC dan TS yang membentuk couple moment di sini ya dengan nilai lengan. Lengan ini kan ini dari CC ke TS itu lengannya berapa? Karena tinggi ini adalah D ya. D itu adalah tinggi dari blok desak terhadap tulangan tariknya. Ini D, maka selisih antara CC dengan TS itu sama D min A per 2 ya, karena CC ini posisinya pas di setengah A ya, titik berat penambang persegi kan setengah ya. Nah, dari situ kita nanti akan mendapatkan nilai momen nominal. Nah, momen nominal ini nanti kita bisa menggunakan TS atau bisa menggunakan CC yang dikalikan tadi dengan lengannya D min A per 2 untuk mendapatkan nilai momen nominalnya. Nah, dari momen nominal ini dapat diperhitungkan momen rencana maupun momen desain yang kemudian nilainya dibandingkan dengan momen perlu yang diperoleh dari hasil analisa struktur ya, seperti apa ya. Dan VMN ya, momen rencananya. Kemudian dari sini ya, momen perlu itu kita peroleh dari hasil analisa struktur, bisa berupa hasil output dari sub 2000 atau etap dan sejenisnya ya. Nah, kalau misalkan momen yang didesain itu lebih daripada momen yang diperlukan, maka desain kita itu atau struktur yang kita pasang itu udah aman gitu ya. Tapi kalau kurang itu berarti harus perlu evaluasi. Oke, nah sekarang kita di sini ya ada penampang ya, kemudian dengan dimensinya ada lebarnya, ada tingginya, kemudian ada baja tulangan sehingga kita ketahui nilai D-nya, kemudian nilai DS-nya, kemudian ini ada diagram regangannya dengan asumsi awalnya bahwa kita asumsikan bahwa epsilon S itu lebih dari epsilon yield. Maka di sini kita akan mencari ya keseimbangan gayanya dengan mengasumsikan sigma horizontal sama dengan 0, di mana CC nanti akan sama dengan TS. Nah, di TS sendiri itu fungsinya adalah AS dikalikan dengan FY ya. Kemudian CC adalah 0,85 epsilon C kali A kali B. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai A dari A, kemudian dapat C sama dengan A per beta 1, kemudian dapat epsilon T. Nanti dengan menggunakan perbandingan segitiga regangan ini ya, kita gunakan, kemudian dapat nilai V, kemudian dapat momen nominal, ya, momen nominalnya bisa T dikalikan D min A per 2, bisa CC kali D min A per 2, ya. Kemudian dapat momen desainnya, momen desain itu sama dengan V kali MN, kemudian ini kita cek apakah momen desain kita itu melebihi momen ultimate-nya, ya. Nah, untuk kondisi keadaan regangan seimbang ini kita ketahui bahwa ini adalah kondisi balance di mana regangan beton itu mencapai regangan ultimate-nya sebesar 0,003 dan regangan bajanya itu tepat mencapai leleh ya, tepat mencapai leleh di mana epsilon S itu sama dengan epsilon yield ya. Nah, namun di sini sebenarnya realitanya sangat sulit dicapai ya untuk regangan seimbang itu, tapi ini akan kita gunakan sebagai pendekatan under reinforce ya. Nah, di sini CB itu adalah 0,003 dibagi 0,003 ditambah epsilon yield dikalikan dengan D ya untuk mencari nilai CB di sini. Tadi kita menggunakan diagram regangan segitiga, ini perbandingan segitiga. Nah, dari sini ya ada blok desak ya. Ini blok desak ada daerah compression dan daerah tension. Compression di sisi atas, daerah tensionnya di sisi bawah. Lagi-lagi kita masih mengasumsikan bahwa ini mengcover momen positif ya untuk menahan momen positif. Nanti untuk momen negatif tinggal berkebalikan aja posisi yang mana tension, yang mana compression ya. Nah, dari sini nanti kita menggunakan persamaan CC compression concrete balance itu sama dengan 0,85 epsilon C kali A kali B. Kemudian daerah tariknya itu, daerah tarik balance-nya itu adalah luas baja tulangan balance dikalikan dengan FY. Nah, dari sini kita tetap menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, di mana TSB sama dengan CCB.
dapat ASB ya, ASB fungsi daripada 0,85 kali F pasang C kali A kali B dibagi dengan FY. Dapat momen nominal. Nah, untuk keregangan seimbang ya, apa kegunaannya sebenarnya kita meninjau kondisi regangan seimbang? Kondisinya ini kita tentukan untuk nilai batas terkendali tekan. Karena baja tulangan kita itu nggak boleh dia berada di kondisi over reinforce ya. Nah, sehingga kita nggak boleh nih nilai epsilon CCL-nya ini melebihi ini ya. Atau epsilon T-nya nggak boleh melebihi epsilon CCL-nya. Nah, di sini ya, jika tulangan tariknya terdiri dari satu lapis, maka epsilon T itu nanti akan sama dengan epsilon S-nya atau epsilon CCL-nya akan sama dengan epsilon yield. Nah, keadaan seperti ini hanya teoretik karena akan mengalami kesulitan karena merealisasikan di lapangan daripada mutu bahannya, dimensi, luas tulangan, dan sebagainya. Nah, untuk kondisi kuat nominal penampang beton bertulang dengan mengasumsikan bahwa regangan baja desak terluar itu telah mencapai regangan sebesar 0,003 ya, maka bisa didefinisikan nilai kondisi regangannya ini ya, daerah balance strain condition, di mana di sini baja desaknya sudah mengalami leleh. Baja tariknya mengalami leleh, daerah desanya sudah mencapai regangan beton sebesar 0,003. Nah, kemudian di sini ya, daerah compression control section ya, daerah kontrol desak itu nilai C-nya itu berada lebih besar daripada nilai C balance ya. Di sini diasumsikan bahwa bajanya tuh belum leleh tapi betonnya sudah mencapai regangan ultimate. Sedangkan untuk daerah tension control section penampang terkendali tarik itu nilai CB-nya kurang dari C ya, CB-nya kurang dari C. Jadi nilai daerah compression-nya sangat kecil ya. Ini batas terkendali tarik atau istilahnya adalah under reinforce ya. Di mana pada saat baja tulangannya sudah leleh, ini malah lebih dari leleh ya, udah leleh epsilon T-nya aja sampai 0,005, padahal kalau kita gunakan baja mutu 400 MPa itu kan epsilon T-nya lelehnya itu bisa 0,002. Jadi dia udah sangat leleh, udah sangat mulur, udah berada mungkin di fase sudah lewati plastisnya ya, atau berada di strain hardening ya, maka pada saat itu baru bajanya itu pada saat baja sudah melewati fase leleh, baru pada saat itu betonnya mengalami regangan ultimate ya, seperti itu. Nah, untuk di antara kondisi dua ini, daerah compression sama daerah tension, ini ada daerah transisi ya. Di sini ada daerah transisi. Nah, sekarang kita coba untuk membandingkannya dengan kode yang SNI lama tahun 2002 ya. Ini penampangnya beton bertulang dengan beban lentur didefinisikan mencapai kekuatan nominal jika regangan pada sisi terluar sudah mencapai 0,03. Nah, ini daerah balance warna merah, kemudian under reinforce ini yang warna hijau, daerah over reinforce itu daerah yang kuning ya. Nah, penjelasannya tadi sebenarnya hampir mirip dengan yang di depan, daerah tension atau under reinforce itu nilai C-nya kurang dari C balance. Sedangkan untuk daerah over reinforce itu C-nya lebih dari C balance ya. Nah, untuk kondisi under reinforce itu didahului dengan lelehnya baja tulangan tarik ya, di mana epsilon S-nya lebih dari epsilon yield, maka penampang tersebut dalam kondisi under reinforce, dan untuk SNI 2847 2019 ini akan setara dengan tension control ya section. Kemudian untuk kondisi regangan seimbang ini terjadi jika bajanya sudah mengalami leleh ya, maka bersamaan itu juga betonnya mencapai regangan yang ultimate ya, maka ini kondisi seimbang sama di SNI 2019 juga nyebutnya sama ya, kondisi balance. Nah, kemudian untuk kondisi over reinforce itu adalah nilai C-nya melebihi dari C balance ya. Nah, hal ini terjadi itu
pada saat betonnya tuh sudah mencapai regangan ultimate, ini bajanya belum apa-apa, dia belum mencapai leleh tapi betonnya udah hancur, udah remuk duluan ya. Nah, pada SNI 2019 ini berarti dia setara dengan compression control, penjelasan untuk over reinforce itu. Nah, untuk penampang beton dalam kondisi penulangan under reinforce dan penampang terkendali tarik berdasarkan SNI yang baru tidak akan mengalami kegagalan struktural, misalnya patah, hancur secara mendadak. Nah, ini didahului dengan tanda-tanda awal yang berupa retak-retak pada beton yang berada di sisi tarik dan lendutan struktur yang besar karena baja tulangan itu telah mencapai regangan lelehnya. Nah, kegagalan yang terjadi pada balok ketika kondisi kuat nominal itu bisa tercapai ada dibagi menjadi dua, yaitu kegagalan under reinforce maupun kegagalan over reinforce. Nah, untuk kegagalan under reinforce ini setara dengan tension control section, sedangkan untuk over reinforce itu setara dengan compression control section. Nah, untuk kondisi kegagalan under reinforce sendiri itu ditandai atau diawali dengan kegagalan balok berupa hancurnya beton di daerah desak, ini didahului dengan terjadinya lendutan yang besar Pak, dan terjadinya banyak retak-retak pada bagian daerah tarik ya. Beton tariknya tuh sudah mengalami retak-retak di sini ya, beton tariknya sudah mengalami retak dan ini terdistribusi dengan cukup baik, bajanya sudah mengalami leleh. Nah, sedangkan untuk over reinforce ini kegagalan balok berupa hancurnya beton di daerah desak secara mendadak. Jadi daerah desak ini sudah hancur secara mendadak. Nah, tidak ditandai dengan adanya lendutan ataupun jika ada lendutan itu hanya kecil ya. Kemudian tidak banyak retak yang terjadi di daerah tarik ya. Nah, ini dengan kata lain bahwa baja tariknya belum leleh. Nah, untuk kondisi penampang dengan faktor reduksi V seperti ini ya, kita ada baiknya menggunakan nilai epsilon P atau kita kontrol bahwa kondisi baja tulangan kita itu berada di kondisi under reinforce ya, dengan menggunakan nilai V sama dengan 0,9 atau paling rendah itu boleh digunakan sebesar 0,8. Nah, untuk SNI 2847/2002 itu nilai V itu sebenarnya berlaku untuk elemen struktur dengan beban lentur dan aksial lentur tanpa membedakan kondisi jenis kegagalannya apakah dia under reinforce dan over reinforce. Nah, sehingga ini akan berefek ya, akan memberikan dampak terhadap hasil analisis. Nanti akan kita simak setelah slide berikut ini. Nah, untuk persyaratan balok beton bertulang, kita yang pertama itu dia harus momen desainnya lebih dari momen yang dibutuhkan ya, momen ultimate yang dibutuhkan. Kemudian kuat dalam menahan gaya geser akibat beban sehingga gaya geser desain harus lebih besar daripada gaya geser yang dibutuhkan untuk analisa struktur. Kemudian dia harus kuat menahan momen torsi ya, jadi torsional design harus lebih besar daripada gaya torsi, momen torsi yang dibutuhkan. Dan dia bersifat daktil dengan memenuhi batas tulangan A minimum maupun AS maksimum. Untuk AS minimum ini ada dua persamaan, yaitu 1/4 akar F aksen C dibagi FY dikali BW kali D, kemudian 1,4 dibagi FY dikali BW kali D. Nah, untuk AS minimum dari dua persamaan ini harus dipilih yang paling besar nilainya yang mana, yang itu akan mengisi nilai AS minimum. Untuk AS maksimum, dia fungsinya adalah 0,85 dikali 3/7 beta 1 F kali F aksen C bagi dengan FY dikalikan B kali D, atau Rho max itu akan setara dengan 0,364 beta 1 kali F aksen C kali ber per FY. Rumus A max ini berlaku untuk kondisi tulangan tarik yang terdiri dari satu lapis tulangan saja. Nah, kalau tulangan lapisnya lebih dari satu lapis atau ada dia dua lapis, maka tidak berlaku. AS max sama dengan 0,75 row balance ya. Nanti dicari row balance yang dulu berapa. Untuk besar lendutan dan lebar letak pada keadaan layan tidak melebihi batas yang diizinkan ya. Kemudian detailing dan jumlah dan diameter tulangan, jarak antar tulangan dan lindung beton itu harus diperhitungkan. Nah, untuk jumlah dan diameter tulangan itu kita harus cek terlebih dahulu selimut betonnya seperti apa, sengkang yang digunakan diameternya berapa, kemudian ada tulangan samping apa tidak, daerah desak ini tetap butuh baja tulangan juga karena ada AS minimum yang harus kita penuhi ya. Kemudian ini ada syarat bahwa
jarak antar tulangan itu pada daerah momen maksimum itu tidak boleh kurang dari 150 ya, jarak titik berat antar tulangan. Jadi kalau nanti kita dapat suatu penampang ya di mana baja tulangannya misalkan pada daerah momen maksimum, ya momen maksimumnya ini bisa terjadi di daerah tumpuan, bisa terjadi di daerah lapangan, jadi tergantung bentuk bending momennya ya. Nah, kalau untuk ini dia tidak boleh kurang dari 150 mili. Untuk daerah yang lainnya yang bukan merupakan momen maksimum, maka boleh menggunakan tulangan dengan jarak 300 mm ya. Nah, namun kita juga dibatasi bahwa jarak bersih antar tulangan ini harus lebih dari 25 mili. Karena apa? Agar agregat itu bisa masuk menyelimuti baja tulangan ya. Jadi tidak terjadi segregasi, agar tidak terjadi segregasi. Nah, untuk luas penampang tulangan yang terpasang, dia harus terletak di antara AS minimum sama AS maksimum ya. Dia harus berada di antara ini jaraknya. Nah, untuk luas tulangan terpasang itu dia juga harus lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan ya, berada di jarak yang seperti ini. Nah, untuk flowchart analisis untuk tulangan tunggal, itu kita ketahui dulu bahwa kita memiliki dimensi, kemudian luas baja tulangan yang digunakan, kita tahu nilai D maupun DS-nya, mau tahu mutu beton, tahu kualitas mutu bajanya juga seperti apa, kemudian kita cek susunan dan jarak tulangan dan lindungan beton apakah memenuhi syarat yang ada di ESN atau tidak. Jika iya, maka kita bisa tinjau kondisi seimbangnya seperti apa. Jika tidak, kita akan melakukan revisi ini jika memungkinkan. Nah, jika sudah mengetahui kondisi seimbangnya, maka kita bisa menghitung AS minimum dan AS maksimumnya dan kita cek apakah luas baja tulangan yang terpasang itu berada di antara AS minimum dan AS maksimum. Nah, jika tidak ya, jika AS-nya kurang dari AS minimum, maka perbesar AS. Artinya apa? Tambahkanlah baja tulangannya ya, jumlah baja tulangannya ditambah. Nah, jika AS-nya lebih dari AS maksimum, yang dilakukan adalah tetap gunakan AS dalam analisis. Nanti konsekuensinya adalah nilai P atau faktor reduksinya akan mengecil ya. Nah, dari sini kita akan menghitung nilai A-nya seperti apa, kemudian nanti didapat nilai C, epsilon T, nilai P, dan akan kita dapatkan momen rencana ya. Nah, di sini misalkan contoh ya, contoh di sini sebuah penampang beton bertulang dimensinya 300 kali 500. Dari sini kita ketahui bahwa D-nya 425, DS-nya 75 mili dengan FY-nya sebesar 390 MPa dengan modulus elastisitas baja 200 gigapascal atau 200.000 MPa ya. Dengan mutu beton 37,5 MPa. Nah, kita harus cek kondisi C balance atau epsilon CCL, kemudian tentukan batas minimum dan maksimum luas tulangan yang boleh dipasang pada penampang balok tersebut. Nah, di sini kita harus menghitung regangan leleh baja tulangannya, epsilon yield itu sama dengan FY dibagikan dengan modulus, yaitu setara dengan 0,00195. Nah, dari sini kondisi ini kita anggap dalam kondisi regangan seimbang, ya, letak garis netral CB itu adalah epsilon C dibagi dengan epsilon C plus epsilon S-nya tadi seperti apa dikalikan dengan nilai D. Dapatnya 257,576 dengan efficiency sebesar 37,5, 28 MPa berarti ya. Nah, dari sini beta satunya nggak boleh langsung pakai nilai 0,85, tapi harus menggunakan persamaan ini, yaitu beta 1 untuk nilai lebih dari 28 MPa didapatkan 0,85 dikurangi efficiency min 28 dibagi 7 dikalikan 0,05, dapatnya 0,782. Dan nilai ini beta satunya harus lebih besar dari 0,65, maka oke. Nah, untuk tulangan tarik hanya satu lapis di mana DT sama dengan D, maka epsilon CCL itu sama dengan epsilon yield sama dengan 0,00195. Untuk 2 atau lebih lapis tulangan tarik, misal dengan DT 440 mm, maka ini dapat nilai epsilon CCL dengan berdasarkan persamaan yang sebelumnya tadi kita peroleh sebesar nilai 0,00212. Nah, dari sini berlaku rumus untuk satu lapis tulangan tarik saja ya. Nah, ini dapat AS maksimumnya nilainya langsung dari sini. Ini untuk luas tulangan dalam satu lapis saja.
Kemudian AS minimumnya kita gunakan AS minimum yang nilainya terbesar yaitu 504,97. Nah, berarti luas tulangan yang boleh dipasang itu harus berada di antara ini ya, di antara AS minimum dan AS maksimum. Nah, di sini misalkan ya kita ketahui baja tulangannya ada 4 buah diameter 22 ya. Di sini ada sengkang diameter 10 jarak 150. Ini ada lebar dan tingginya, kemudian ada nilai DS dan nilai D-nya dengan mutu beton dan mutu bajanya tadi sama ya dengan asumsi yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah hitung momen rencana untuk penampang tersebut. Nah, kita hitung dulu regangan lelehnya, yaitu kita dapatkan 0,00195 berdasarkan persamaan FY dibagi modulus elastisitas. Dari sini, jika kita hitung AS minimum, AS maksimumnya, ya kita berada bahwa AS yang kita gunakan itu berada di bawah, di atasnya AS minimum dan berada di bawahnya AS maksimum. Kemudian dari sini kita cek lindungan betonnya ya, selimut betonnya harus paling nggak 40 mili ya, lebih kurang more and less lah ya. Kemudian cek jarak antar tulangannya ya, jarak bersihnya sekitar 37,4 dan ini lebih dari 25 mm. Oke. Nah, di sini nilai 300 itu adalah nilai lebar, kemudian 2 kali 40 itu 2 kali CD atau selimut beton, 2 kali 10, 10 ini itu adalah sengkang ya. Nah, ini kan sengkangnya ada di kiri, ada di kanan. Jadi 2 kali sengkang, kemudian dikurangi 4 kali 22. 4 kali diameter tulangan yang warna merah ini. Ya, jadi mau ngecek jarak bersih antar tulangan secara horizontal ya. Berarti lebarnya dikurangi dengan selimut betonnya ini ada 2 di kiri sama kanan. Sengkang juga ada di kiri sama kanan. 2 kali 10, kemudian ada jumlah baja tulangannya berapa ya. Kemudian kenapa dibagi 3? Itu artinya N-1. N itu jumlah baja yang merah ini dikurang 1. Makanya dapatnya 3. Nah, di sini dapatnya 37,4. Diasumsikan tulangan tarik sudah leleh, nilai A-nya kita peroleh dari sini ya. Dengan sigma horizontal sama dengan 0, di mana CC sama dengan TS, kita dapat nilai A, kemudian dapat nilai C, ya A per beta 1, kemudian dicek A epsilon T-nya dengan perbandingan nilai regangan. Ya, di sini dinyatakan bahwa karena tulangannya satu lapis, berarti epsilon T sama dengan epsilon S ya. Berarti dia lebih dari epsilon yield, maka asumsi baja tulangan tarik lelehnya sudah benar, kemudian dia lebih dari 0,005 bisa menggunakan nilai V sama dengan 0,9. Untuk momen nominalnya sendiri, ini kita bisa menggunakan TS dikali D min A per 2, ya kita dapatkan nilai 242. Nah, untuk momen rencana, kalau di SNI yang lama 2002 itu nilai V dalam kondisi apapun itu pakainya 0,8. Tapi untuk SNI 2013, 2019 itu kita pakai nilai V-nya tergantung dari epsilon T, ya mulai dari SNI 2013 dan SNI 2019 itu tergantung epsilon T. Jika epsilon T-nya lebih dari 0,05, maka V-nya boleh pakai 0,9. Dari sini momen desainnya masih lebih besar SNI yang terbaru dibandingkan dengan SNI yang lama tahun 2002 ya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya di sini misalkan baja tulangannya kita pakai banyak banget nih, ada 3 lapis ya. Lapis pertama 4, lapis kedua ada 4, lapis ketiga ada 2. Nah, dari sini kita hitung ya nilai DS dan D-nya. Semakin banyak baja tulangannya maka semakin pendek nilai D-nya nanti ya, DT ini. Ya, kemudian nilai D-nya ini sekitar 400, kemudian DS-nya juga semakin tinggi ya karena baja tulangannya sangat banyak. Nah, apakah dia termasuk dalam penampang over reinforce atau under reinforce? Nah, mari kita simak ya. Tetap kita hitung nilai epsilon yield-nya. Di sini FY dibagi modulus elastisitas, kemudian kita hitung CB, epsilon CCL dan AS minimum. Ya, dari sini kita harus cek lagi apakah tulangan terpasang itu berada di antara AS min sama AS max ya. Nah, AS kita yang terpasang itu 3.441,44 mm persegi, sedang AS minimumnya 478. Kemudian di sini cek lindungan betonnya ya, lindungan betonnya 40 mili, oke. Kemudian cek jarak antar tulangan secara vertikal maupun horizontal. Kemudian kita asumsikan baja tulangannya sudah leleh apa belum. Kita hitung di sini A dengan sigma horizontal sama dengan 0, dapat C nantinya, dapat epsilon T, dapat epsilon S. Nah, dari sini epsilon S-nya ini sebesar 0,00379. Dia lebih dari epsilon yield, maka asumsi tulangan tarik leleh sudah benar ya. Berarti baja tulangannya meskipun 3 lapis dia sudah leleh.
Nah, sedangkan nilai epsilon T-nya sendiri ya ini didapatkan dari baja lapis terluar yang lapis pertama dan nilainya memang tidak akan sama dengan epsilon S karena dia lebih dari satu buah lapis sehingga tidak akan sama persamaan ini ya. Dari sini epsilon T-nya kita dapatkan sebesar 0,0043. Nah, dan dia kurang dari 0,005. Nah, dari sini kita interpolasi nilai V-nya ya, tergantung dari sengkangnya. Sengkangnya pakai spiral atau persegi biasa. Nah, ini sengkang persegi biasa. Dari sini kita dapatkan nilai V-nya sebesar 0,838, bukan 0,9. Nah, sehingga kalau secara SNI 2002 nantinya V-nya 0,8 ya 360, tapi SNI 2013 0,838. Nah, tadi untuk tulangan yang 3 lapis itu masih dimungkinkan kalau baja tulangannya tarik sudah leleh, kemudian nilai V-nya masih berada di atas 0,8 ya, maka dia masih termasuk kategori under reinforced. Nah, kalau misalkan di sini ya dia gunakan yang tadinya baja tulang tariknya diameternya 22, sekarang pakai diameter 25 ya dengan 3 lapis tulangan juga. Apakah masih termasuk under reinforced? Nah, dari hasil perhitungan ini maka kita akan memperoleh bahwa V-nya ya itu setara dengan 0,75. 73534 ya di bawah 0,8 ya. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia over reinforced ya, over reinforced. Nah, apa yang akan terjadi jika dia over reinforced? Maka nilai V-nya itu tidak memenuhi ya, tidak memenuhi karena dia ini berbahaya sekali karena kegagalannya bisa terjadi secara tiba-tiba ya, karena terlalu banyak tulangan, terlalu besar, bajanya belum leleh, betonnya udah remuk duluan. Oke, mungkin itu sekian untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk analisis, perhitungan analisis balok tulangan sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.